Jangan bilang siapa-siapa, bahkan kepada suamimu sendiri, sebelum kamu tahu siapa sebenarnya orang yang datang malam ini. Bisikan Bu Ratna terdengar begitu pelan di telingaku, tetapi entah kenapa kalimat itu terasa lebih keras daripada suara petir yang sejak tadi mengguncang malam. Saat itu aku masih berdiri di depan pintu kamar kecil di rumah mertuaku. Rumah tua di pinggiran kota Arwana yang sudah kutinggali hampir 3 tahun bersama suamiku, Dimas. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Dimas baru saja pulang dari tempat kerjanya sekitar pukul 11 malam, sementara ayahnya, Pak Hendra, sudah lebih dulu masuk kamar karena mengaku tubuhnya kurang enak badan. Aku sendiri sedang membereskan beberapa piring di dapur ketika Bu Ratna tiba-tiba muncul dari arah ruang tengah dengan wajah yang sangat berbeda. Biasanya perempuan berusia 50-an itu selalu tenang, bahkan ketika ada masalah besar sekalipun. Namun malam itu wajahnya pucat dan matanya terus melirik ke arah kamar Pak Hendra yang letaknya hanya beberapa meter dari dapur. "Maya, ikut ibu sebentar," katanya. Aku mengikuti langkahnya sampai ke lorong belakang. Di sana ia berhenti dan memastikan tidak ada seorang pun yang memperhatikan kami. Setelah itu ia mendekat dan membisikkan kalimat yang sampai sekarang masih terngiang di kepalaku. "Kalau nanti ada orang mengetuk pintu belakang, jangan buka. Apapun alasannya." Aku langsung bingung. "Memangnya siapa, Bu?" tanyaku. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tanganku erat lalu berkata, "Ibu takut malam ini semuanya terbongkar." Aku semakin tidak mengerti. Sejak awal pernikahanku dengan Dimas, keluarga itu sebenarnya terlihat harmonis. Pak Hendra dikenal sebagai orang yang pendiam dan tegas. Dimas sangat menghormati ayahnya. Sementara Bu Ratna selalu menjadi penengah jika terjadi perselisihan. Namun beberapa bulan terakhir aku mulai merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Dimas sering menerima telepon lalu pergi keluar rumah untuk berbicara. Jika aku bertanya, jawabannya selalu sama, urusan kantor. Bahkan beberapa kali aku melihat Bu Ratna dan Pak Hendra berdebat pelan di ruang belakang. Tetapi setiap kali aku datang, pembicaraan mereka langsung berhenti. Malam itu, setelah membisikkan pesannya, Bu Ratna kembali ke dapur seolah tidak terjadi apa-apa. Aku masih berdiri terpaku ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu belakang. 3 kali. Tok, tok, tok. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku menatap Bu Ratna. Wajahnya seketika berubah pucat. Ia hanya mengangkat telunjuk ke bibirnya, memberi isyarat agar aku diam. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dimas yang sedang berada di ruang depan bertanya, "Siapa yang datang?" Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian terdengar suara seorang laki-laki dari balik pintu. "Ratna, aku tahu kamu masih menyimpan semuanya." Aku langsung menoleh kepada Bu Ratna. Tubuhnya gemetar. Dan yang paling membuatku takut bukan suara laki-laki itu, melainkan ekspresi Bu Ratna yang seolah mengenal orang tersebut. Ia kemudian menarik tanganku menjauh dari pintu dan berbisik, "Maya, apapun yang terjadi malam ini, jangan biarkan Dimas membuka pintu itu." Namun sebelum aku sempat bertanya, dari kamar sebelah terdengar suara Pak Hendra memanggil istrinya dengan nada yang sangat serius. "Ratna, waktunya sudah tiba." Saat itulah aku sadar, ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan keluarga ini. Dan malam itu mungkin menjadi malam ketika semuanya akan terbongkar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa satu malam sederhana di rumah mertua bisa berubah menjadi awal dari terbongkarnya rahasia keluarga yang selama bertahun-tahun disimpan rapat. Setelah mendengar suara Pak Hendra dari kamar sebelah, Bu Ratna langsung berjalan cepat menuju kamar suaminya. Aku mengikuti dari belakang karena rasa penasaran sudah mengalahkan rasa takut. Dimas yang berada di ruang depan juga ikut mendekat. Ketika pintu kamar Pak Hendra dibuka, aku melihat lelaki tua itu sudah duduk di tepi tempat tidur dengan wajah serius. Di tangannya terdapat sebuah kotak kayu kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Duduk," katanya kepada Bu Ratna. Dimas berdiri di dekat pintu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pak Hendra tidak langsung menjawab. Ia justru memandangku cukup lama sebelum berkata, "Maya, selama ini kamu mengira masalah keluarga ini hanya tentang Dimas yang sering pulang terlambat." Aku terdiam. Dimas langsung menatap ayahnya. "Ayah,
Jangan bawa-bawa Maya. Namun Pak Hendra mengangkat tangannya. Kamu harus tahu semuanya juga. Bu Ratna terlihat semakin gelisah. Ia beberapa kali mencoba menghentikan pembicaraan. Tetapi Pak Hendra tampaknya sudah mengambil keputusan. Ia membuka kotak kayu tersebut dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen lama, serta sebuah foto yang sudah mulai menguning. Aku tidak bisa melihat jelas isi foto itu dari tempatku berdiri. Kemudian Pak Hendra berkata bahwa sekitar 20 tahun lalu, sebelum Dimas menikah denganku, keluarga mereka pernah mengalami sebuah masalah besar yang hampir membuat mereka kehilangan rumah. Saat itu Pak Hendra menjalankan usaha pengiriman barang bersama seorang sahabat bernama Arman. Usaha tersebut sempat berkembang pesat. Tetapi suatu hari terjadi kehilangan uang dalam jumlah besar. Arman kemudian menghilang dan semua orang mengira ia membawa kabur uang perusahaan. Namun ternyata ada fakta lain yang tidak pernah diketahui siapapun. Sebelum menghilang, Arman menitipkan sesuatu kepada Pak Hendra. Sesuatu yang menurutnya bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Lalu apa hubungannya dengan orang yang mengetuk pintu tadi? Tanyaku. Pak Hendra menatap Bu Ratna. Orang itu adalah anak Arman. Aku langsung terdiam. Bu Ratna kemudian menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun keluarga mereka berusaha mencari anak Arman, karena ingin mengembalikan dokumen yang menjadi bukti bahwa ayahnya tidak bersalah. Tetapi mereka tidak pernah berhasil menemukannya. Beberapa minggu terakhir, seseorang mulai mengirim pesan misterius kepada Bu Ratna. Pesan pertama hanya berisi satu kalimat. Waktunya sudah dekat. Pesan kedua berisi foto rumah mereka dari kejauhan. Pesan ketiga menyebut nama Dimas. Itulah alasan Bu Ratna takut. Ia khawatir orang tersebut bukan hanya ingin mencari kebenaran, tetapi juga ingin membalas dendam kepada keluarga mereka. Dimas terlihat marah karena selama ini tidak pernah diberitahu. Kenapa ayah dan ibu merahasiakan semua ini dariku? Tanyanya. Pak Hendra menghela napas. Karena kami ingin kamu hidup tenang. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah dapur. Kami semua menoleh. Dimas segera keluar kamar. Aku dan Bu Ratna menyusul. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun di atas meja terdapat secari kertas yang sebelumnya tidak ada. Dimas mengambilnya. Hanya ada satu kalimat tertulis di sana. Kebenaran bukan berada di tangan orang yang paling kalian percaya. Wajah Dimas berubah. Ia kemudian menatap ibunya. Ibu tahu siapa yang menulis ini? Bu Ratna tidak menjawab. Dan untuk pertama kalinya aku melihat perempuan itu menangis. Malam semakin larut, tetapi tidak seorang pun di rumah itu mampu tidur. Setelah pesan misterius ditemukan di meja dapur, Dimas mulai memeriksa seluruh pintu dan jendela untuk memastikan tidak ada orang yang masuk. Sementara itu aku duduk bersama Bu Ratna di ruang tengah. Perempuan itu masih terlihat terpukul. Setelah beberapa menit terdiam, akhirnya ia mengatakan sesuatu yang membuat pikiranku semakin kacau. Maya, ada satu hal yang belum ibu ceritakan kepada kalian. Aku menatapnya. Apa itu, Bu? Bu Ratna menarik napas panjang. Orang yang datang malam ini bukan hanya mencari dokumen milik Arman. Dia juga mencari seseorang yang selama ini tinggal di rumah ini. Aku langsung merinding. Siapa? Tanyaku. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah kamar Dimas. Saat itu aku mulai mengerti mengapa ia sejak awal begitu takut. Namun sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Dimas datang membawa sebuah ponsel lama yang ditemukan di gudang. Ini punya siapa? Tanyanya. Bu Ratna langsung berdiri. Wajahnya berubah. Dari mana kamu mendapatkan itu? Dimas mengatakan bahwa ponsel tersebut ditemukan di dalam sebuah kardus tua milik ayahnya. Ada beberapa pesan yang masih tersimpan di dalamnya. Salah satu pesan dikirim bertahun-tahun lalu oleh seseorang bernama Arman. Isinya membuat Dimas semakin bingung. Arman menulis bahwa jika suatu hari sesuatu terjadi padanya, Pak Hendra harus menjaga seorang anak yang bukan anak kandungnya. Aku menatap Bu Ratna dengan penuh tanda tanya. Dimas kemudian bertanya, anak siapa? Bu Ratna akhirnya menangis. Ia mengatakan bahwa 20 tahun lalu, setelah Arman menghilang, mereka menemukan seorang bayi di depan rumah. Bayi itu tidak membawa banyak barang,
Hanya sebuah selimut dan gelang kecil dengan nama yang hampir pudar. Pak Hendra dan Bu Ratna merawat bayi itu karena tidak mengetahui harus menyerahkannya kepada siapa. Bertahun-tahun kemudian bayi tersebut tumbuh besar menjadi seseorang yang sangat dekat dengan mereka. Namun identitas sebenarnya tidak pernah dibicarakan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Siapa bayi itu, Bu? Tanyaku. Bu Ratna menatapku lama. Dimas. Suasana ruang tengah seketika sunyi. Dimas seperti kehilangan kata-kata. Ia mundur beberapa langkah. Maksud ibu, saya. Pak Hendra yang sejak tadi berada di kamar akhirnya keluar. Ia tampak sangat lelah. Dimas, kamu tetap anak kami. Apapun yang terjadi. Namun Dimas tidak dapat menerima penjelasan itu begitu saja. Ia meminta bukti. Pak Hendra lalu membuka lemari dan mengambil sebuah berkas lama. Di dalamnya terdapat catatan kelahiran, foto bayi, serta surat dari Arman. Dari surat itu diketahui bahwa Dimas sebenarnya adalah anak Arman dan seorang perempuan bernama Lestari yang meninggal tidak lama setelah melahirkannya. Arman sengaja menitipkan Dimas kepada Pak Hendra karena saat itu ia sedang diburu orang-orang yang ingin mengambil dokumen perusahaan. Selama bertahun-tahun Pak Hendra dan Bu Ratna merahasiakan identitas Dimas demi keselamatannya. Tetapi sekarang, setelah Arman diketahui masih memiliki musuh lama, rahasia tersebut kembali menjadi ancaman. Dimas menatap kedua orang yang selama ini dianggap sebagai orang tua kandungnya. Ia menangis bukan karena merasa kehilangan, tetapi karena sadar bahwa selama hidupnya ada bagian dari dirinya yang sengaja disembunyikan. Saat semua orang masih mencoba mencerna kenyataan itu, terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Seseorang turun dari kendaraan dan berjalan menuju pintu. Ketukan terdengar 3 kali. Kali ini suara dari luar berkata, Dimas, aku datang untuk memberikan sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu. Dimas berdiri di balik pintu dengan napas tertahan. Pak Hendra meminta semua orang tetap diam, sementara Bu Ratna menggenggam tanganku. Tidak lama kemudian terdengar ketukan sekali lagi. Dimas, aku tidak datang untuk menyakitimu. Suara laki-laki itu terdengar dari luar. Dimas akhirnya bertanya, siapa kamu? Laki-laki itu menjawab bahwa namanya Raka, putra Arman. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia mencari keluarga yang menyimpan dokumen peninggalan ayahnya. Ia juga mengaku bahwa beberapa minggu terakhir dialah yang mengirim pesan kepada Bu Ratna. Namun tujuan sebenarnya bukan balas dendam. Raka ingin membersihkan nama ayahnya yang selama ini dianggap sebagai pengkhianat. Pak Hendra akhirnya membuka pintu sedikit. Raka berdiri di luar dengan pakaian sederhana dan membawa sebuah tas hitam. Ia kemudian mengeluarkan map tua. Ini salinan bukti transaksi perusahaan. Ayah saya tidak mengambil uang itu. Ada orang lain yang memalsukan laporan. Pak Hendra tampak terkejut karena dokumen tersebut sesuai dengan bukti yang selama ini ia simpan. Raka lalu mengatakan bahwa ia menemukan bukti baru yang mengarah kepada seseorang yang sangat dekat dengan keluarga mereka. Dimas langsung bertanya siapa orang tersebut. Raka menatap Pak Hendra cukup lama. Orang yang paling kalian percaya selama ini. Suasana kembali tegang. Bu Ratna langsung menolak tuduhan tersebut. Ia berkata bahwa tidak mungkin Pak Hendra terlibat, karena selama puluhan tahun suaminya justru berusaha menjaga nama Arman. Namun Raka mengatakan bahwa bukan Pak Hendra yang ia maksud. Ia menunjukkan beberapa transaksi lama dan menjelaskan bahwa ada seseorang yang diam-diam mengambil keuntungan dari konflik antara Arman dan Pak Hendra. Nama tersebut ternyata milik rekan bisnis lama mereka yang selama ini dianggap sudah meninggal. Dimas mulai memahami bahwa seluruh kekacauan keluarga mereka mungkin berasal dari seseorang yang sejak awal sengaja memisahkan Arman dari keluarganya. Tetapi kejutan terbesar datang ketika Raka mengatakan bahwa orang itu ternyata masih hidup dan selama ini tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Ia kemudian menyerahkan sebuah foto. Dalam foto itu terlihat seorang pria tua sedang berbicara dengan seseorang di depan sebuah toko lama. Dimas langsung mengenali pria tersebut. Ini Pak Surya, katanya. Pak Surya adalah orang yang selama ini dianggap sebagai teman baik keluarganya. Bahkan beberapa kali ia datang ke rumah dan memberikan bantuan ketika Pak Hendra membutuhkan sesuatu.
Tidak ada yang menyangka bahwa ia mungkin mengetahui rahasia terbesar keluarga mereka. Keesokan paginya Dimas bersama Raka pergi menemui seorang mantan pegawai perusahaan yang masih menyimpan arsip lama. Dari arsip tersebut mereka menemukan bukti bahwa Pak Surya pernah memindahkan sejumlah uang menggunakan rekening perusahaan lain sebelum Arman menghilang. Semua mulai tersambung. Arman bukan pelaku. Pak Hendra juga bukan pelaku. Selama ini mereka hanya menjadi korban permainan seseorang yang ingin menguasai perusahaan. Namun masih ada satu pertanyaan besar. Mengapa Pak Surya tiba-tiba muncul kembali setelah puluhan tahun? Jawabannya datang malam itu ketika sebuah surat ditemukan di bawah pintu rumah. Surat tersebut hanya berisi kalimat singkat. Kalian boleh tahu kebenarannya, tetapi kalian belum tahu siapa yang membantu saya. Dimas membaca kalimat itu berulang kali. Ia kemudian menatapku. Berarti masih ada orang lain. Dan benar saja, ketika Bu Ratna membaca bagian bawah surat itu, wajahnya langsung berubah. Di sana tertulis sebuah nama yang selama ini tidak pernah kami curigai. Nama yang tertulis di bagian bawah surat itu adalah Lestari, ibu kandung Dimas. Bu Ratna menangis ketika melihat nama tersebut, karena selama ini semua orang percaya bahwa Lestari telah meninggal setelah melahirkan Dimas. Namun ternyata ada bagian cerita yang sengaja disembunyikan. Dari bukti yang ditemukan Raka, Lestari sebenarnya sempat hidup beberapa tahun setelah melahirkan Dimas. Ia mengetahui bahwa Arman sedang dijebak dan berusaha mencari bukti untuk membuktikan bahwa suaminya tidak bersalah. Tetapi ketika mengetahui dirinya mulai dibuntuti, Lestari meminta Pak Hendra untuk menjaga Dimas jika sesuatu terjadi kepadanya. Tidak lama kemudian ia menghilang. Selama bertahun-tahun Pak Hendra dan Bu Ratna mengira Lestari sudah meninggal, hingga akhirnya ditemukan sebuah surat lama yang membuktikan bahwa Lestari sengaja menyembunyikan identitasnya demi keselamatan Dimas. Semua rahasia yang selama ini dianggap sebagai kebohongan ternyata berawal dari keinginan orang-orang tersebut untuk melindungi seorang anak. Raka kemudian membantu Dimas menemukan arsip terakhir milik Arman. Di dalam arsip itu terdapat bukti bahwa Pak Surya memang orang yang merancang penggelapan uang perusahaan. Namun ia tidak bekerja sendirian. Ada seseorang yang membantu dari dalam perusahaan. Orang tersebut ternyata sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya, sehingga seluruh jaringan kejahatan itu akhirnya berhenti di sana. Pak Surya kemudian berhasil ditemukan dan bukti-bukti tersebut diserahkan kepada pihak berwenang. Setelah semuanya terungkap, rumah yang selama ini penuh rahasia akhirnya kembali tenang. Dimas memang membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan bahwa Pak Hendra dan Bu Ratna bukan orang tua kandungnya. Namun satu hal tidak pernah berubah, kasih sayang mereka kepadanya. Dimas akhirnya berkata kepada Pak Hendra, "Ayah mungkin bukan orang yang memberiku kehidupan, tetapi ayahlah yang menjagaku sepanjang hidup." Pak Hendra menangis dan memeluk Dimas. Bu Ratna pun tidak mampu menahan air matanya. Aku sendiri baru memahami alasan mengapa malam itu Bu Ratna membisikkan sesuatu kepadaku. Ia bukan sedang menyembunyikan perselingkuhan, bukan pula sedang berusaha memisahkan aku dari suamiku. Ia hanya takut rahasia lama yang mereka simpan demi melindungi Dimas justru membahayakan keluarga kami. Beberapa minggu kemudian, Raka pergi setelah memastikan semua bukti tentang Arman sudah diselesaikan. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Dimas agar tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kamu sudah tahu siapa dirimu. Sekarang jalani hidupmu sendiri. Sejak hari itu, hubungan kami sebagai keluarga justru menjadi lebih kuat. Pak Hendra tidak lagi menyimpan rahasia. Bu Ratna tidak lagi hidup dalam ketakutan. Dan Dimas akhirnya mengetahui asal-usul dirinya. Dari semua kejadian itu aku belajar bahwa tidak semua rahasia disimpan karena niat buruk. Ada rahasia yang disimpan karena seseorang takut kebenaran justru akan melukai orang yang mereka cintai. Dan malam ketika Bu Ratna membisikkan kalimat misterius kepadaku, ternyata bukan awal dari kehancuran rumah tangga kami, melainkan awal dari terbukanya sebuah kebenaran yang selama puluhan tahun terkubur dalam keluarga kami.